Misalkan kalau peta wilayah Pengarang-Amor misalkan, di situ di dalamnya ada kampung itu yang disabilitas itu, sehingga itu kelihatan petanya di situlah. Itu sebagai alasan bagi masa hukum adat. Itu klarifikasi yang pertama. Yang kedua, itu tadi kan ada soal wetu telu ya. Wetu telu ya. Wetu telu itu setahu saya bukan hanya ada di sini. Di Lombok Timur itu ada. Ya, jadi ada banyak ya. Itu soal, kalau nanti soal nama itu belakangan. Apakah lembaga ini nanti namanya forum komunikasi, apakah namanya wetu telu atau bayan atau apa, belakangan. Yang penting kita tahu dulu organisasi ini untuk apa, tujuannya apa, bentuknya seperti apa, fungsinya apa, strukturnya apa. Kalau ini sudah ketemu, baru kita sepakat namanya. Jadi nama nanti dulu. Tapi intinya pesannya sudah kita dapatkan bahwa kita tidak menggunakan nama lembaga adat, tidak menggunakan nama majelis keramah adat, karena itu bisa jadi seolah-olah bisa menganggap bahwa lembaga adat yang ada itu lebur atau tandingan dan lain sebagainya. Supaya tidak itu nanti kita bersepakat nama itu tidak ke arah sana. Itu yang kedua. Jadi soal nama lembaganya itu belakangan saja. Apakah nanti kita sepakati forum, peluang untuk merebut kembali fungsi Leko Buah yang orang yang mendaki, kemudian soal tadi yang ini ya, sawah itu ya di Bangkep itu sebetulnya tetap kita bisa berjuang. Artinya begini, tidak kita bahas sekarang, tapi ini menjadi salah satu setiap saat kan akan muncul masalah-masalah. Melalui lembaga inilah masalah-masalah itu dibahas, dipecahkan, mencari solusinya, kemudian ada tindakan untuk memecahkan masalah. Saya kira itu bisa. Soal geopark sebetulnya kan geopark itu bukan lembaga, tapi dia semacam merek ya, penamaan bahwa ini jadi diakui sebagai geopark nasional. Kalau misalkan dan sudah diakui internasional, kalau misalkan nanti teman-teman mau menghidupkan kembali, yang penting apa? Harus ada kerjasama dengan pihak Taman Nasional, kerjasama dengan pihak travel, sehingga kalau orang mendaki jangan langsung mendaki, harus ada penyembean dulu misalnya. Ini kan soal tergantung kita mengkomunikasikan. Dan untuk apa sembe itu kan kita bisa bilang ini doa sebetulnya kan. Doa supaya dia selamat dan seterusnya. Artinya itu masih bisa, tapi kita tidak perlu bahas di sekarang, tapi itu menjadi agenda ke depan untuk apa kita ini kan. Nah, yang sudah kita rangkum tadi beberapa hal yang dikomunikasikan. Yang pertama, wadah untuk berkoordinasi antar masyarakat. Jadi untuk berkoordinasi sehingga antara satu dengan yang lain itu sudah semakin lama sering ketemu, saling kalau misalkan ada rencana sesuatu bisa dibahas bersama. Syukur kalau misalkan setiap kali mau ada hal yang berkaitan dengan masalah yang muncul, itu bisa menjadi ruang dialog untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat ada. Termasuk tadi dua contoh masalah, kemudian soal masalah yang tanah adat diklaim itu bisa menjadi masalah-masalah yang perlu dibahas di sini. Tadi ada usulan ruang dialognya itu kalau bisa nanti dirutinkan. Dari rutinkan nanti kita kelihatan di programnya, misalkan pertemuan rutin programnya nantinya ya, rutinnya berapa lama sekali kita akan sepakati. Kemudian yang ketiga yang muncul adalah untuk apanya adalah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu penguatan bagi masyarakat adat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun
soal-soal yang berkaitan dengan tata nilai. 3 hal ini yang muncul saya rangkum dari yang apa yang dikemukakan tentang untuk apa, atau boleh dibilang inilah tujuan kita berorganisasi adalah untuk itu, sebagai fungsinya sebagai wadah koordinasi antara masyarakat adat, ruang dialog untuk membahas masalah dari masyarakat adat, juga sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat adat. Terima kasih. Jadi menurut hemat saya Pak, forum apa istilahnya, organisasi apa, padahal sama tujuannya, cuma sebutannya saja lain. Begitu menurut saya. Cuma yang di sini kalau kita menganggap seperti forum, kegiatannya terbatas. Karena kalau istilahnya lembaga atau apa namanya yang lain itu, jadi kegiatan apa namanya ruang lingkupnya itu luas, sehingga apa yang disebutkan tadi, misalnya ada kegiatan mau festival, di sini yang dibayar agak kurang atau menutu seperti tadi, itu kayaknya mau punah. Tapi kalau forum hanya sebatas diskusi saja, kalau hanya forum saja begitu. Tapi kalau organisasi atau itu yang sama-sama kita pikirkan, organisasi ke atas lembaga apa, itu saya kira skupnya luas, sehingga apa namanya ketua yang kita pilih nanti itu bebas dan milih, dalam arti beliau apa namanya organisasi ini tidak mengurangi sedikit pun apa yang peranata adat yang ada di Bayan ini, tidak akan apa namanya mengurangi. Cuma kita bantu ini organisasi apa namanya ini untuk membantu kita, memfasilitasi kita. Misalnya ada buat apa namanya pelatihan, misalnya baca lontar, misalnya khususnya kami di Anyar ini mau punah Pak. Cuma yang sekarang ini di Sukadana. Ini lontar ini sangat membantu sekali sebenarnya. Itu yang jadi kalau sepakat menurut hemat saya ini apa namanya, apakah itu lembaga namanya, ini pendapat pribadi nih, tapi nanti kita sharing bersama lah gitu. Pendapat saya ini apa namanya, kalau organisasi saya kira apa istilahnya terlalu umum sih kira. Tapi kalau menyangkut apa namanya lembaga tadi, khusus kita yang di adat ini saja. Dan kalau forum ada banyak organisasi sangat besar kira-kira anunya itu kan. Tapi kalau lembaga apa namanya, lembaga saya kira sangat tepat menurut saya, karena menyangkut khusus masalah adat saja. Tapi mohon disampaikan juga, tergantung kita yang menyampaikan lah sama beliau-beliau yang di bawah ini, maksud tujuannya ini dan apa namanya strukturnya ini kan begitu. Terima kasih. Ya. Jadi maksud kita begini, kayaknya tadi ada pro kontra tentang masalah nama. Menurut pribadi saya, yang lebih tepat dan lebih umum kita berikan nama Forum Komunikasi Adat. Nah, kalau seperti itu kita pakai, ya termasuk Gumangkar atau wilayah mana, nah, termasuklah di dalam forum adat. Kalau berbentuk atau kita namai lembaga, kan pecahan dari forum itu yang nama lembaga itu, ya. Jadi alangkah baiknya yang lebih proporsional, yang lebih mantap kita berikan nama Forum Komunikasi Adat. Nah, entah sambungnya itu terserah daripada nanti, tapi cara umum orang Lombok Timur juga bisa di sana nanti satu adat kita. Saya kira hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi ini mohon maaf, kita berbicara lembaga, forum, organisasi, satu pun dari 3 nama itu di
tidak ada bahasa Bayan, itu satu. Jadi kita dilibatkan oleh konsep. Karena saya baca di internet itu Michael apa semua namanya itu yang menciptakan narasinya, dan saya tidak menemukan perbedaan yang begitu signifikan dalam konsep saya memahami yang sebentar tadi. Nah, lagu araknya Banta perlu pahami bahwa marasabi atimi sering hanena lembaga ataupun forum ataupun apa sih gitu pihak ini soraknya pada tugasnya itu kata. Artinya kalaupun namanya lembaga memiliki tugas sama itu yang susah. Karena sih kemungkinan agak jebol lah gitu. Tapi kalau tugasnya beda, ambil ya duduk, ada masalah kan? Karena dua lokatan ini waktu tugas ritual, waktu tugas ngurusin tentang pegawai ngangkat perusahaan apa selabu, wah tugasnya. Nah, ini tugasnya sementara kan si bahas-bahasannya adalah tugas eksternal. Mana seki. Nah, entah dia forum apapun, namaan ini ya jelas. Ini adalah bahasa luar, nyara bahasa Bayan. Artinya apa sih gitu piannya suaranya gak gugat, bagaimana dua lokatan. Bahkan menteparan dua lokatan ini lembaga, sebenarnya lembaga itu hanya konteks pemahaman masuk yang sekarang ini. Sintawang itu kan ya toloka dan Bayan. Nah, hanya satu pertimbangan ini. Saya nggak tahu yang jelas. Ada sebuah wadah yang saat ini kita jalankan. Karena kan Araa berjalan sekolah adat Bayan. Sekolah adat Bayan ini membahasakan ini bagaikan anak ayam yang tidak memiliki induk atau kehilangan induk. Karena sekolah ini jalan, nah saya tidak tahu. Tapi yang jelas sekolah adat Bayan itu apakah sebuah lembaga, forum atau saya kurang tahu. Tapi yang jelas apapun sih kita pihaknya nih harus salah satunya kan arah pemberdayaan. Ada pemberdayaan di situ. Dan pemberdayaan termasuklah pendidikan. Jadi sekolah ini bernaung ke lembaga ini, atau ke forum ini, atau ke organisasi ini. Artinya, apakah dia kalau namanya lembaga wajar nggak sekolah itu berada di bawahnya lembaga ini? Kalau dia forum wajar nggak sekolah ini berada di bawah forum ini? Karena segi pertama si kacauan sistem kehidupan negaranya modernisasi udah bahasa keren. Bunda kanang sekolah anak jarita gin pinter dalam kata kembe lagu menurut kata masyarakat ada selaku tepi abega anak jarita sekolah. Enda kanang tahu sekolah anak kanang sekolah tinggi sekolah seorang ada. Karena fakta kan ya sekolah ini merangkul SD jangan kuliah begini antara pelajaran sampai apa kan tujuan menjadi sebuah rancang dari anu wayahkan terus biar tak tahu nyapu sih kena mohon maaf Pak Sulis meskipun Pak Sulis tadi harus hebat dan sapu. Tapi ya artinya pengalaman ini kejadian siaran ini memang membahasan Pak Catur itu transfer knowledge ya atau membahasan kita tapi kita sampai nilai-nilai si arah kan lebih pada lokalnya kan untuk jari ini masih nyara mulai masih dipikiran mendongeng menkannya ini bajak sibuk cek HP ya sibuk cek TV selesai. Nah bahkan marah permainan nyara sih pendidikan ngajari ya. Ini ada pertimbangan bahwa sekolah adat ini butuh sebuah wadah yang menaungi apakah cocok ke forum atau apapun. Poinnya tugas apa si pihak ini soalnya ganggu tugas sekolah adat. Jadi ya jangan sampai kita perdebatan ikut-ikuti karena memaknai forum, lembaga dan organisasi ini justru itu tidak paham gitu. Karena ya jujur saja membagi aku sih pada doang demikian gitu. Yang penting tugas fungsinya. Nah, karena dia terkait alas ke ini merancang Pak Kades Putu Rakyat cerita yang dong kan berbicara tentang misalkan majelis adat Bayan atau ada Bayan atau nono. Pertama, muda sepuluh yang ngarep konteks adat ini tidak ada satu tempat pun yang namanya Bayan. Si Ara desa Bayan dan kecamatan Bayan. Itu hanya nama administrasi pemerintahan, administratif desa, kecamatan. Muda berbicara Bayan, tidak satu pun yang namanya Bayan. Kita ada kondisi Bayan si Arab secara penamaan itu lokal, Rong Timorong. Karena sejarahan Bayan ini kan ada dua persepsi, ada menang Ardo sampai Talabalu, dari pemenangnya ke Belating. Arasi kedua ini adalah kedatuan Bayan, kedatuan Sokong. Cuma kondisi sering diskusi dari penggagas adalah terutama ini bahwa ada komunitas adat
si nengkane ini hampir karat marit termasuk dengan administrasi desa dan juga pemberian banyak komunitas. Nah, artinya nilai kayangan ini kan masih bertahan dulu dan kita. Terus kita kan bayar ini masih. Tapi oke cara marit seolah-olah si masyarakat ada senaruh ini nyara keterkaitan masyarakat. Nah, artinya beta ada pesumpu ini. Nah, pada konteks ini ya tentunya adalah orang-orang duduk di dalamnya termasuk bidang hukum saja ya. Jelas masyarakat adat yang memiliki hukum, tahu hukum negara dan tahu hukum adat. Nah, jadi penamaan ini perlu di apa ya istilahnya perlu diperdebatkan iya, tetapi terpenting menjadi pertimbangan adalah ada sekolah adat yang tidak memiliki naungan satu. Ini pertimbangan. Karena ya belakang maaf, mungkin kalau saya katakan 40% masyarakat adat belum mampu untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Jadi menurut pendapat Anda sebaiknya kalau menurut saya si antara forum lembaga ke organisasi ini ada perbedaan si detail. Artinya sekolah adat ini cocok bernaung ke bawah lembaga ke atau cocok bernaung ke organisasi ke atau cocok bernaung ke forum. Ini aku ngerti ini. Nah mungkin butuh pendapat lah. Jadi si paham perbedaan ini kan. Yang jelas ada sekolah adat butuh naungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan memaksa. Bukan kita memaksa, ini kan kita meminta. Bukan kita memaksa. kalau diberikan. Iya, kalau diberikan kan begitu. Jadi kira-kira bagaimana itu Majelis Pengemban Adat Bayan? Ini usul saya, sebaiknya masing-masing coba merenung dulu. Besok kita coba bahas kembali. Tapi sebelum direnungkan, ada yang mau saya sampaikan. Ini soal istilah ya. Organisasi dan lembaga itu sama. Cuman kalau lembaga itu bahasa Indonesia, organisasi itu artinya berasal dari bahasa Inggris, organization ya. Di Indonesia kan jadi organisasi. Nah, ciri-ciri organisasi atau lembaga itu adalah pertama, organisasi atau lembaga itu harus punya visi, misi atau tujuan lah ya. Kemudian ada aturan, ada strukturnya, ada programnya. Itu ciri-ciri lembaga atau organisasi. Sama kayak ciri-ciri negara. Negara itu ciri-cirinya ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada konstitusinya ya. Mirip begitu. Jadi kita sebut apapun, asalkan dia punya ciri-ciri seperti itu disebut organisasi atau lembaga. Mau kita sebut pemban, majelis, dewan, forum, perkumpulan, asosiasi, itu semua lembaga, macam-macam lembaga, betul ya? Nah, jadi itu semua macam-macam lembaga atau organisasi. Kita mau menyebut apa, yang jelas itu termasuk bagian dari organisasi. Bedanya begini, kalau majelis atau dewan itu kekuasaan yang kolektif sifatnya. Dewan atau majelis itu kolektif, tidak bisa misalkan ketua dewan itu ngambil keputusan sendiri, nggak bisa. Sama kayak DPR ya, ketua DPR tidak bisa memutuskan sendiri tanpa ada musyawarah dengan anggota dewan yang lain. Jadi kalau kita nanti sebut dia majelis ada atau dewan ada, itu tidak bisa ngambil keputusan sendiri ketuanya kecuali secara kolektif bersama. Ya, itu bedanya di situ. Kalau dia forum itu adalah lembaga organisasi yang tugasnya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjalin dialog. Itu disebut forum. Keputusan itu berdasarkan kesepakatan forum. Pengurus forum tidak berhak mengambil keputusan, dia hanya tugasnya mengadakan pertemuan. Itu kalau kita sebut forum. Kalau dewan, majelis tadi kolektif sifatnya ya. Kemudian kalau perkumpulan, tergantung di perkumpulan itu kalau di situ ada ketua, ada sekretaris, bendahara, tentunya ketua punya kewenangan tertentu. Sekretaris punya kewenangan tertentu, bendahara punya keuangan di bidang keuangan. Asosiasi juga seperti itu. Nah, ini hanya untuk pengantar saja, silahkan jadi bahan renungan. Intinya
apapun namanya itu termasuk organisasi atau lembaga. Nah, kita mau menyebut apa? Silahkan nanti kita, kalau misalkan kekuasaannya sifatnya kolektif, cocoknya majelis atau dewan. Kalau disebut majelis berarti kewenangannya kolektif. Tidak bisa struktur paling atas ngambil kewenangan tertentu. Karena namanya walaupun majelis seperti MPR itu tetap kolektif, dewan tetap kolektif. Nah, itu juga kolektif Pak. Kalau misalkan disebut dewan adat bayan misalkan ya, kolektif dalam arti apa? Keputusannya itu setelah ada sangkep di antara loka dari berbagai komunitas di Bayan itu. Jadi kolektif sifatnya, tidak ada ini. Nah, silahkan direnungkan. Ini sekaligus jadi PR. Besok kita, saya yakin dengan sama-sama sudah mulai countdown ya, itu besok mesti akan ketemu mana kira-kira yang cocok. Yang jelas nama itu sebaiknya sesuai dengan fungsi tugasnya dari lembaga ini. Saya kira itu ya. Kita tutup dulu untuk sore ini. Kita besok akan masuk lagi jam 9 di tempat yang sama. Sepakat? Baik, kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk semua.